Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang takbir mimpi. Jika Anda hendak memahami berat dan ringannya bobot ungkapan mimpi, gunakan cara yang pernah dilakukan oleh Ibnu Sirin. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan menceritakan mimpinya kepada Ibnu Sirin. Dia bermimpi tentang seorang lelaki yang terikat dan terbelenggu. Ibnu Sirin berkata kepadanya, mimpi ini tidak akan menjadi kenyataan, sebab ikatan berarti keteguhan dalam agama dan keimanan, sedangkan belenggu berarti pengkhianatan dan kekafiran. Tidak mungkin orang yang beriman disebut orang yang kafir. Kemudian perempuan itu berkata, demi Allah aku melihat kejadian itu dalam keadaan yang baik. Aku melihat belenggu yang ada pada lehernya itu terkait dengan kayu yang biasa menggantung pada leher anjing. Tatkala Ibnu Sirin mendengar keterangan tambahan ini, ia berkata, ya, sekarang aku mengerti. Kayu itu sama dengan papan, sedangkan papan ditawilkan dengan kemunafikan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Maka, kayu dan belenggu merupakan satu kesatuan dalam takwilnya adalah kemunafikan, pengkhianatan, dan kekafiran. Jika kedua benda ini dibandingkan dengan penakwilan benda lain yang sejenis, tentu lebih kuat daripada satu benda saja. Misalnya tongkat. Tongkat ini ditawilkan dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak dari seseorang yang bukan bapaknya, mengaku anggota dari suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya, dan mengaku sebagai orang Arab padahal bukan orang Arab. Perempuan itu pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Demikianlah, setiap masalah mimpi disertai sebuah bukti atau dua bukti yang menunjukkan kebenaran takwilnya. Sebagaimana firman Allah tentang mimpi seorang penguasa Mesir, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Quran Surat Yusuf ayat 43. 7 sapi gemuk menunjukkan 7 tahun yang subur. Sedangkan 7 sapi kurus menunjukkan 7 tahun kemarau. Raja berkata, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Yakni 7 bulir ini adalah 7 tahun yang disebut dalam takwil 7 sapi, tetapi ia sekaligus menjadi bukti bagi kebenaran 7 tahun musim hujan dan 7 tahun musim kemarau. Sebagaimana kayu menjadi bukti bagi belenggu dalam menetapkan takwil pengkhianatan dan kekafiran. Takwil mimpi tentang berbagai jenis cobaan. Putus asa dari suatu persoalan menunjukkan jalan keluar dan keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki. Quran Surat Yusuf ayat 110. Mimpi seolah-olah dirinya yatim, berarti orang lain akan mengalahkannya dalam urusan perempuan, harta, perdagangan, dan semacamnya. Sakit ditawilkan dengan penyesalan dari dosa. Jika mimpi merasakan kenyamanan, berarti dia akan merasa letih. Jika bermimpi letih, berarti akan nyaman. Ketakutan menunjukkan upaya melakukan kejoliman dan dosa. Muramnya wajah menunjukkan anak perempuan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Quran Surat An-Nahl ayat 58. Jika bermimpi pakaiannya dicopot, berarti musuhnya yang tersembunyi dan tidak menampakkan permusuhannya akan muncul dengan menampakkan kasih sayang dan memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga.
dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Jika mimpi telanjang di tempat pesta, berarti rahasianya akan terbongkar. Jika dia telanjang di suatu tempat sendirian, berarti dia akan menuntut balas, tetapi tidak dapat meraih tujuannya karena rahasianya terbongkar. Keterusiran ditakwilkan negatif. Mimpi mengusir seorang yang baik, atau mengancamnya, atau membentaknya, berarti dia akan terjerumus ke dalam perkara yang menakutkan dan akan dikalahkan oleh musuhnya. Pencuri yang tidak dikenal ditakwilkan dengan malaikat maut. Pencuri yang dikenal menunjukkan bahwa pelaku mimpi akan mendapatkan ilmu, nasihat, atau keuntungan dari pihak yang dicuri. Mimpi seolah-olah pencuri yang tidak dikenal masuk ke rumahnya dan mencuri bokor, selimut, atau tempayannya, berarti istrinya akan meninggal. Beban berat ditakwilkan dengan tetangga yang buruk. Ditimpa tragedi menunjukkan kemiskinan. Tersesat dari jalan ditakwilkan dengan tenggelam di dalam kebatilan. Beroleh petunjuk setelah tersesat ditawilkan dengan perolehan kebaikan dan keuntungan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jumpa lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.